Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tangger TV di segmen Fikih Ramadan, di mana di kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya. Dan di pembahasan kali ini saya sudah bersama beliau, guru kita, beliau Kiai Mas Arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah barakatuh. Ini di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Pak Niki mengenai yang pertama tentang kesunahan dalam berpuasa dan ketentuannya Pak Niki. Karena tentu tidak lengkap rasanya Pak, hanya mengetahui sekedar rukun dan yang membatalkan puasa tanpa kita mengetahui kesunahan dalam berpuasa. Yang saya tahu dalam literatur fikih Pak, salah satu ini yang di sini poin yang pertama saya tulis mengenai kesunahan dalam berpuasa adalah makan sahur Pak Niki. Makan sahur. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai ketentuan tentang makan sahur nih Pak. Andaikan apakah memang masalah sahur niku tentu ditentukan waktunya jam sekian apa pripun? Untuk yang pertama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangger TV yang budiman, yang berbahagia. Bersama mari kita ikuti kajian fikih Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Semoga amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Untuk mengawali kajian pada kesempatan kali ini, yang pertama kita bahas beberapa kesunahan berpuasa dalam bulan Ramadan, termasuknya satu adalah makan sahur. Kita ketahui dalil asal dari ibadah sahur sendiri adalah sunnah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Satu. Jadi sahur sendiri itu mempunyai muatan hukum sunnah. Terlebih lagi ada yang di belakangnya nanti adalah takhirus sahur. Artinya kalau kita membahas takhirus sahur, mengakhirkan sahur, berarti ada mulainya. Yang kita tahu setiap ibadah pasti dibatasi oleh waktu. Tadi dikatakan ada start ada finishnya. Marilah kita bahas. Oleh karena itu ketika kita membahas waktu sahur, yang kita tahu sebagaimana dalam kitab fikih, literatur fikih, kitab-kitab yang lain yang kita bawa pada kesempatan kali ini, kitab I'anatul Thalibin, di situ diterangkan wayadkhulu waktu sahur binisfil lail. Seorang makan atau melakukan ibadah sahur, taruhlah misal ibadah sahur di sini bisa terdeteksi bahasa kita ya. Bisa terlaksana dengan makan atau minum. Ada waktu tersendiri, dimulai dari nisful lail, separuh malam. Paling mudah kita katakan separuh malam di jam 12. Jam 12. Dari situ kita ketahui ada orang berpuasa bulan Ramadan habis tarawih jam 10 lah, atau jam 9, jam 10 makan, minum, sudah diniati sahur. Tapi karena waktu yang dijalankan atau yang dilaksanakan sahur itu tidak tepat. Sebelum niku Pak. Sebelum nisful lail. Maka tidak dicatat melakukan ibadah sahur. Berarti dia sama juga belum melaksanakan sahur. Poin kesunahan hilang. Ini berkaitan dengan waktu. Jadi waktu sahur dimulai dari nisful lail. Sebetulnya banyak sekali ada yang ulama yang berpendapat nisful lail itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Dan nisful lail yang pertama, dan nisful lail yang kedua, dan nisful lail yang ketiga. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma kalau kita bahasakan, kita konversi dengan waktu sekarang jam berapa ini yang paling sulit. Cuma hanya menurut beliau. Karena konversi sekarang kan sudah pakai waktu. Jam.
Kalau bisa kita katakan taruhlah misal jam 11 itu nisful lail yang pertama. Nisful lail pertama. Jam 12 nisful lail yang kedua, nanti jam 3 nisful lail yang ketiga. Kurang lebihnya seperti itu. Terakhir nisful lail waktu sahur paling terakhir inda tuluil fajri. Begitu tuluil fajri berarti sudah tidak bisa dikatakan sahur sudah masuk waktunya berpuasa. Yang kedua berkenaan dengan waktu sahur ada kesunahan yang lain, tidak ikut dari kesunahan yang tadi, artinya menjadi poin tersendiri yang berkaitan dengan makan sahur. Yaitu takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur sampai menjelang waktu terbitnya fajar. Kurang lebih kalau dulu dalam literatur hadisnya itu ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis kurang lebihnya tahsaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dulu melakukan makan sahur bersama Rasulullah, senggang membaca ayat kurang lebih 50 ayat. Terus setelah makan sahur jeda waktu kira-kira digunakan untuk membaca Al-Quran 50 ayat baru masuk waktu subuh atau tulu'il fajri. Ini yang paling akhir sekitar segitu. Nah, ini lagi-lagi ya menjadi problem bagi kita semua. Membaca 50 ayat itu untuk siapa? Kalau untuk hafid kan sangat cepat, otomatis cepat. Makanya oleh sekian banyak ulama mutaakhirin, oleh ulama-ulama sekarang sudah diberikan tenggang waktu, diberikan diberikan alarm lah. Berupa tarhim kurang lebih 15 menit atau 30 ayat itu 30 menit itu. Jadi minimal pada waktu tarhim itu sudah mendekati waktu-waktu di mana terjadi sukuk inda tulu'il fajr. Ketika kita makan sahur bukan berarti kita itu tidak sah makan sahur pada waktu tarhim, bukan. Ada waktu tarhim berarti itu tanda belum masuk waktu subuh, tapi alarmnya sudah bunyi, sudah paling mendekati waktu subuh atau tulu'il fajr. Mungkin ada lagi tuh. Jadi sahur sebuah ibadah, karena ini ibadah supaya bisa dibedakan atau sudah bisa menjadi beda dari permainan bahasanya. Kalau kita artikan dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab I'anah, liyumayyizal ibadah anil adah, untuk membedakan sebuah ibadah dari sebuah kebiasaan harus adanya niat. Ibadah apapun dengan cara niat harus ada niat. Karena ketika sebuah ibadah tidak didasari niat, maka tidak dianggap sah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Umar. Innamal a'malu binniyat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tafsirannya, takwilannya adalah innama sahhu sihhatul a'mal. Sebuah amal bisa disebut sah, bisa dianggap sah kalau memang didasari dengan niat. Maka hendaknya ketika kita makan sahur harus ada niat di dalam hati meskipun tidak kita ucapkan. Minimal ngeten. Sahur itu namanya sudah termasuk niat. Niat simpel. Niat huwa al-qasdu. Hanya mempunyai unsur kesengajaan. Satu. Yang nomor 2, makan sahur bisa disebut sahur, bisa disebut ibadah sahur, bisa hanya dengan walau bijur atimain, hanya dengan seteguk air. Ya harus 1 piring. Kan bahasa yang berlaku biasanya kan makan sahur. Makan sahur. Kalau kita literatur orang Indonesia makan, kalau tidak disebut makan kalau tidak nasi. Bahkan kita makan apapun hanya itu 1 kunyah, 1 teguk air sudah disebut sebagai makan sahur. 1 kalau memang ya sekali lagi kalau memang sudah masuk waktunya, 2 didasari dengan niat. Mungkin cukup itu. Jadi kesimpulannya memang kalau memang belum masuk nisful lail tidak dianggap sebagai makan sahur. Itu yang berhubungan dengan waktu. Kemudian dalam sahur pun ada
kesunahan tersendiri yakni adalah tadi takhirus sahur. Nggih, untuk poin yang kedua mengenai kesunahan daripada berpuasa di sini itu adalah mempercepat berbuka, ngaten Pak. Mempercepat berbuka dengan cara makan atau istilahnya lainnya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai takjilul fitri niku Pak. Ketentuannya bagaimana? Karena kan setelah berbuka kita melakukan jamaah maghrib, itu yang lebih baik kita makan dulu atau kita selesaikan berbuka kita dulu atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesunahan puasa yang selanjutnya, termasuk kesunahan puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Dengan catatan satu, kalau memang seseorang itu tidak masuk dalam kategori syak atau ragu akan terbenamnya matahari. Maksudnya gini, ini waktu sudah benar-benar terbenam atau belum? Kalau memang matahari sudah terbenam, maka dia disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Itu syarat atau syarat disunahkannya takjilul fitri. Artinya ketika kita masih berada pada posisi syak, kita masih ragu ini waktu matahari sudah benar-benar terbenam atau belum. Ndak yakin ya. Dia hanya sak. Iki wis ambles apa urung ya. Orang seperti itu saja, dia takjilul fitri maka ndak sah. Bahkan puasanya batal otomatis. Itu. Karena harus ada yakin bahwa saat itu matahari sudah benar-benar tenggelam. Sudah benar-benar terbenam, baru kita takjilul fitri. Kedua, takjilul fitri menjadi sunnah kalau memang dia tidak takut ketinggalan takbiratul ihram besertaan dengan imam. Artinya gini, sangat sulit atau ruwet takjilul fitri ini, apalagi kalau kita aplikasikan zaman sekarang. Kita habis buka itu masih ngopi dulu, masih habis rokok dulu. Otomatis. Tapi maaf, ini karena kita bicara masalah hukum, kita bicarakan sebesar-besarnya, kita sebenar-benarnya menurut apa yang kita ketahui berdasarkan pada kitab Taurat yang kita pegang, khususnya yang kita kaji. Gini, takjilul fitri mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa itu ada yang didahului. Satu harus kita pahami. Yang didahulukan apa? Yang didahului apa? Yang didahului ternyata itu sholatnya. Sholatnya. Jadi berbuka dulu baru sholat. Dari satu Karena ini nanti tetap kontradiksi dengan beberapa hadis. Ada satu hadis yang mengatakan afdhalul a'mal as-sholatu ala waqtiha. Kembali. Yang kedua, biar tidak terjadi kontradiktif, tidak terjadi perselisihan antara satu hukum, satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Karena ini nanti kalau kita takjilul fitri menyegerakan berbuka puasa, otomatis kita tidak dapat afdhalus sholat ala waqtiha. Makanya kita harus pakai bahwa berbuka puasa itu tidak harus kita makan kenyang. Boleh hanya dengan seteguk air atau dengan makan kurma berapa buah saja. Itu pun masih dikoyidi lagi dalam kitab Fathul Mu'in. Ketika ada orang, bahasa sekarang memang ada ketika kita masuk bulan suci Ramadan, itu ada berebutan takjil. Ngabuburit. Bahwa berbuka puasa itu tidak harus dengan kenyang, makan satu piring terus nanti ngopi, nanti minum es teh sampai berapa kenyang, enggak. Tapi kesunannya justru berbuka puasa itu bisa juga dengan hanya makan kurma misal 3 biji atau minum atau makan yang manis-manis dulu. Setelah itu kalau kita bisa laksanakan itu, mungkin bisa kita dapat banyak takjilul fitri juga bisa, as-sholat ala waqtiha juga dapat. Fadilahnya jamaah juga bisa. Double ngaten ya. Double. Siji gawe loro gawe telu gawe. Lah, itu pun masih dikoyiti dalam kitab
I'anah ini bisa kita lihat di I'anah juz 2 halaman 246. Di situ dikatakan bahwa jika memang dia itu berbuka puasa, meskipun hanya dengan memakan tiga biji kurma, tapi setelah itu dia masih butuh membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam sela-sela gigi, kok terus menyebabkan dia itu ketinggalan jamaah. Maka menurut kaul yang mutajah atau yang bisa dibuat argumen, dia disunahkan untuk mendahulukan jamaah. Sedetail itu nggak terlihat. Sedetail ayat tajihu guna takdimul jamaah, takdimul ihram ma'al imam gitu. Bukan takdimul jamaah tapi takdimul ihram ma'al imam. Ma'al imam. Jadi minimal kita bisa disebut berjamaah kalau memang dia bisa takbiratul ihram bersama dengan imam meskipun hanya tidak ada satu rakaat. Jadi kalau kita takjilul fitri, kita menyegerakan berbuka puasa meskipun hanya dengan menyeruput kopi dan makan kurma 3 biji, tapi ternyata setelah itu dia masih membersihkan sela-sela giginya dari sisa makanan, kok ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia disunahkan untuk meninggalkan takjilul fitri, mendahulukan jamaah dulu. Ini yang kita temukan dalam kitab I'anatul Thalibin halaman 246 juz 2. Mungkin jadi memang sedetail itu nggih Pak, yang mungkin hal-hal yang seperti ini yang jarang diketahui oleh teman-teman di rumah kan ngeten iki lho Pak. Ya, mungkin seperti itu. Karena memang afdhalul amal berdasarkan hadis afdhalul amal as-sholatu ala waqtiha 1, terus kemudian sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Dan itu mestinya mengalahkan dari kesunahan takjilul fitri. Toh takjil berbuka puasa bisa dilaksanakan jam 8 kalau memang kuat. Tapi biasanya ini nanti biasanya ada juga yang tidak setuju. Karena apa? Dalam I'anatul Thalibin juz 1 dalam bab makruhatus sholat, termasuk kemakruhan dalam sholat itu termasuk as-sholat inda hadratit ta'am. Jadi melakukan sholat, melaksanakan sholat di samping hanya ada makanan bagi orang yang benar-benar lapar. Makruh. Allahu Akbar. Waduh, tengku lesu rek. Pas mateng kan. Itu makruh karena kita anggap itu sesuatu hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Ya meskipun kita sadari kita belum bisa khusyuk. Tapi kalau kita sengaja seperti itu, termasuk juga sholat indah hadratit ta'am itu berada di samping makanan bagi kita orang yang sedang lapar, benar-benar lapar. Lah mestinya orang puasa 1 hari itu kan lapar, sangat lapar. Lah meskipun seperti itu tidak menafikan kesunahan mengikuti jamaah, tetap disunahkan jamaah. Jadi kalau menurut saya pribadi seperti ini, tidak boleh hukum ini kita bolak-balik menurut hawa nafsu kita sendiri. Artinya sholat indah hadratit ta'am, sholat berada di samping makanan bagi kita orang yang benar-benar taukon, bahasa kitab itu taukon. Artinya orang yang benar-benar sangat menginginkan makanan itu. Tidak bisa mengalahkan afdoliyahnya sholat berjamaah. Makanya makruhe kalah kesunahane kalih afdole sholat berjamaah. Tetap kondisikno disuruh mendahulukan jamaahnya. Baik para pemirsa, itu tadi mengenai 2 poin tentang yang saya catat di sini sebagai kesunahan di dalam berpuasa, dan kesunahan yang dijelaskan oleh beliau ini memang sangat banyak ketentuannya agar kita memang bagaimana caranya 2 poin ini pahala sunnah dapat kita dapatkan ngeten nggih Pak. Tidak meninggalkan keutamaan yang lain ngeten nggih. Tidak meninggalkan keutamaan yang lain. Baik para pemirsa, untuk kesunahan-kesunahan yang selanjutnya yang saya tulis di sini kita akan bertemu di segmen yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.